Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan berlatih melakukan uji asumsi klasik ya. Di mana untuk hari ini kita khususkan untuk uji normalitas dan uji multikolinearitas saja. Nah, kemudian bedanya untuk pembelajaran kali ini disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Baik, sebelum kita melakukan uji asumsi klasik, pertama yang perlu kita siapkan adalah data yang mau kita uji. Nah, bisa dilihat di sini sudah kita siapkan beberapa data yang mau kita uji. Nah, untuk dalam hal ini, di sini ada dua variabel bebas, yaitu X1 maupun X2, kemudian satu variabel terikat atau satu variabel Y, satu variabel dependen. Dapat dilihat ya, ini kita siapkan dalam bentuk Excel. Kemudian, setelah kita menyiapkan data yang mau kita uji, kita buka aplikasi SPSS kita. Bentar. Nah, new set. Kita ambil, ya kita buka aplikasi SPSS kita. Jadi bagi yang di laptop atau komputernya belum ada aplikasi SPSS, silakan diinstal terlebih dahulu. Kemudian setelah kita buka aplikasinya, kita bisa mengambil data yang telah kita siapkan ya, kita copy paste. Kita copy, kemudian kita paste ke aplikasi kita. Sebentar. Ya, ini rupanya ada sedikit kesalahan dalam mengkopinya. Sebentar. Kita ulangi. Nah, ya, kita ambil semuanya. Jangan ada yang tertinggal, karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil pengujian. Kita copy, kemudian kita paste. Ya. Ya. Kemudian bisa dilihat, ini di atas kan masih belum ada judul yang benar gitu ya. Maksudnya di sini kan seharusnya adalah untuk data X1. Nah, itu bisa kita ganti dengan ini. Variabel view, kemudian di name-nya ini kita rename, kita ganti. Di mana yang pertama adalah kita ganti dengan X1, kemudian yang kedua ini kita ganti dengan X2, yang ketiga ini kita ganti dengan Y, karena memang merupakan variabel terikat. Kemudian di kolom keempat ini desimalnya kita ganti 0 semua. Ya, kemudian untuk measure-nya, untuk ukurannya udah benar scale ya. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk nama masing-masing datanya sudah sesuai, bisa kita mulai melakukan pengujian. Yang pertama, bisa kita mulai dulu dengan melakukan uji normalitas. Karena memang seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa syarat untuk melakukan regresi yang bagus, yang valid, yang tidak bias, adalah ketika data kita telah memenuhi asumsi klasik. Ya. Salah satunya data kita harus normal. Maka yang pertama kita lakukan uji normalitas. Perhatikan langkahnya. Pertama adalah analyze, kemudian pilih regression, linear, kemudian kita letakkan masing-masing variabel sesuai tempatnya. Untuk variabel
X1 dan X2 bisa kita letakkan di bagian independen ya, karena dia merupakan variabel independen, variabel bebas. Kemudian untuk variabel Y kita letakkan di tempat variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian untuk melakukan uji normalitas sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya itu dapat kita lakukan dengan melihat gambar ya. Ya, salah satunya adalah bisa kita lakukan dengan melihat gambar histogram ya. Nah, untuk melihat gambar langkahnya setelah tadi analyze, kemudian regression linear, muncul pilihan ada statistik, plot, save, option, kita pilih plot. Nah, kemudian di bawah sini ada histogram dan normal probability plot. Ini kita centang, kemudian continue, kemudian OK. Nah, ini hasil pengolahan uji normalitas ya. Yang pertama, ini baru dengan melihat gambar. Nah, kalau kita review kembali di pertemuan sebelumnya, kalau gambarnya seperti ini berarti artinya data kita normal. Karena apa? Karena ini histogramnya kan tidak merata gitu ya. Tidak selalu acak, maksudnya kalau yang tidak normal kan misalkan tingginya batangnya sama. Kemudian kalau dilihat gambar yang kedua, ini titik-titiknya ini datanya menyebar sesuai dengan bentuk diagonal. Ini artinya normal. Nah, tapi secara teori ya, kalau kita hanya mengatakan normal atau tidak normal data kita hanya dari melihat gambar, ini dikhawatirkan kita salah dalam mengartikan gambar. Ya. Maka untuk lebih valid atau untuk hati-hati, kita bisa melakukan pengujian kembali dengan rumus Kolmogorov-Smirnov. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pengujian kembali ya yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkahnya adalah yang pertama sama analyze, kemudian regression, kemudian tetap linear, kemudian kita pilih save, kemudian kita pilih ini yang di residual ini kan ada predicted values maupun residual. Kita pilih yang residual unstandardized ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita centang yang di sini, perhatikan, kita continue. Enter, metode enter sudah benar, kemudian kita OK. Kemudian ada langkah berikutnya ya. Setelah itu kita analyze kembali, pilih analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kita pilih yang deskriptif, kemudian dilihat di kolom deskriptif ini ada X1, X2, Y, dan unstandardized residual ini yang kita pilih, kita pindah ke kolom variabel. Kemudian di pilihan option ini dilihat ini ada beberapa pilihan, variabel list dipilih, kemudian di distribution ini kita centang untuk kurtosis maupun skewness ini ya. Kemudian kalau sudah dicentang kita pilih continue. Lalu OK. Kemudian setelah itu masih ada satu langkah lagi. Kita pilih analyze. Kemudian non-parametric test. Nah, ini adalah langkah akhir dari uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Karena namanya uji Kolmogorov-Smirnov, maka ini pilih yang sampel KS. Ini ada beberapa pilihan, kita ambil yang unstandardized tadi, residual res 1. Pindah ke tes variabel list. Kemudian normalnya ini dicentang, kalau sudah tinggal di OK.
Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah, bisa dilihat ya ini ya. Ini adalah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Artinya ini adalah hasil pengujian normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk bisa mengatakan data kita itu normal atau tidak bisa dilihat di baris yang terakhir. Diperhatikan, ya ini ya, yang signifikan 2 tile ini. Nah ini angkanya adalah menunjukkan 0,945. Artinya angka ini adalah lebih besar dari 0,05. Artinya data kita adalah berdistribusi normal. Seperti itu. Bagaimana kok bisa dikatakan data kita berdistribusi normal? Iya, karena ini angkanya menunjukkan lebih dari 0,05. Nah, kalau masih bingung, silahkan dilihat materi yang sudah Bu Rida share di minggu lalu. Bisa dicocokkan kembali ya. Makanya di minggu lalu Bu Rida sampaikan bahwa untuk bisa membaca hasil olah SPSS itu memang yang pertama kita pahami dulu konsepnya, kita pahami dulu teorinya, kemudian kita latihan praktek, habis itu ya udah konsep yang sudah kita pahami, sudah kita kuasai, dicocokkan dengan hasil pengujian. Nah, untuk uji normalitas, clear ya, berarti data kita berdistribusi secara normal. Artinya dia memenuhi satu syarat untuk melakukan memenuhi syarat pertama atau baru memenuhi satu syarat untuk dilakukannya uji regresi. Masih ada lagi beberapa pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi data untuk dapat dilakukan regresi dengan baik. Oke, kalau yang uji normalitas sudah kita selesaikan, kita bisa melanjutkan dengan uji asumsi klasik yang berikutnya. Walaupun sebenarnya untuk urutan pelaksanaan pengujian asumsi klasik tidak ada urutannya sebenarnya ya. Namun dalam session ini, setelah kita melakukan uji normalitas, kita lanjutkan dengan uji multikolinearitas seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini tetap menggunakan data yang tadi ya, karena memang yang mau diuji ya data ini, yang tadi X1, X2, dan Y. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melakukan uji multikul? Nah, sebelum kita melakukan uji multikul, perlu saya sampaikan bahwa data yang bagus adalah data yang terbebas dari multikul. Nah, ketika kalian sedang melihat video pembelajaran ini, kalian bisa sambil mencocokkan teori yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, kita mulai. Pertama, tetap kita pilih analyze. Analyze, kemudian kita pilih regression. Karena memang nanti kita kan mau uji regresi, ini adalah syarat dari pengujian regresi. Analyze, regression, kemudian linear. Ya. Ya, X1-nya tetap di ini independen, X2 tetap di independen, Y tetap di dependen. Kemudian kita pilih statistik ya. Nah, di teori atau di materi, di file yang sudah saya share kemarin, yang sudah kita pelajari bersama, bahwa dijelaskan bahwa untuk melihat data tersebut ada multikol atau tidak, itu bisa dilihat dari dua hal ya, bisa dilihat dari nilai VIF-nya maupun nilai apa itu namanya? Ya, nanti bisa dilihat kembali ya. Nah, pilihannya adalah ini yang pertama adalah covariant metrik bisa dicentang, kemudian yang kedua adalah collinearity diagnostik ini dicentang. Nah, kalau udah jangan sampai salah ya nyentangnya. Nanti akan berpengaruh terhadap hasil pengujian. Covariant metrik centang, collinearity dicentang. Sudah, lanjutkan, continue. Continue, tinggal di oke, selesai. Ya. Kemudian bisa dilihat output SPSS-nya.
Bentar. Kita cari yang ada nilai PF. Sudah muncul atau belum ini? Coba kita lihat satu persatu. Nah, ini ya, sudah muncul. Ya, jadi bisa dilihat dari nilai toleransinya maupun nilai VIF-nya. Ini adalah, perhatikan kursornya ini ya. Ini adalah tabel koefisien yang nanti bisa, ya, yang nanti adalah nilai-nilainya ini menentukan data kita multicol atau enggak gitu. Dilihat di dua kolom terakhir, yaitu nilai tolerans maupun nilai VIF. Nah, secara teori, dikatakan data kita terbebas dari multicol bila nilai toleransnya adalah lebih dari 0,10. Ada multicol kalau nilai toleransnya kurang dari 0,10. Kemudian dikatakan terbebas dari multicol kalau nilai VIF-nya kurang dari 10. Jadi kebalikan ya. Satunya kalau lebih dari 0,10 artinya terbebas dari multicol, kalau VIF-nya kurang dari 10 terbebas dari multicol. Nah, saya ulangi lagi, data yang bagus adalah yang terbebas. Data yang bagus adalah data yang terbebas dari multicol, yang tidak ada multicol gitu. Nah, maka dilihat, kita mulai dari nilai tolerans. Nilai tolerans untuk baik X1 maupun X2 itu adalah masing-masing 0,857 dan sama 0,857. Artinya nilai toleran untuk masing-masing variabel X adalah lebih dari 0,10. Artinya kalau dilihat dari nilai toleransnya, data kita terbebas dari multicol. Kemudian, kalau misal kurang mantap, kurang puas, kita beralih ke nilai VIF-nya. Kita lihat nilai VIF-nya di kolom terakhir. Ternyata untuk nilai VIF-nya, masing-masing variabel bebas itu kurang dari 10, karena di sini angkanya menunjukkan 1,167. Ini kan berarti lebih kecil dari 10, tidak ada 10 ya. Maka kalau sesuai teori dan dilihat dari nilai VIF, data kita juga terbebas dari multicol. Maka kalau melihat nilai dari keduanya, baik dari segi nilai toleransi maupun VIF, artinya data kita bisa dipergunakan untuk uji regresi. Berarti sudah memenuhi dua syarat asumsi klasik ya, baik normalitas maupun multikoliniaritas. Sebenarnya masih ada beberapa syarat lagi, baik ada syarat heteroskedastisitas, ada autokorelasi. Nah, kalau autokorelasi, kita review kembali ya. Kalau autokorelasi itu diperuntukkan untuk data yang time series, data yang berurutan. Misal dari tahun A ke B, C, tahun 2020, 2021, dan berikutnya. Atau bulan, misal datanya kita ambil bulanan, misal berurutan, pokoknya berurutan time series. Kalau yang datanya nggak time series, berarti kita nggak perlu pakai autokorelasi. Tapi heteroskedastisitas kita tetap wajib melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, tadi di awal, Bu Rida sudah menyampaikan bahwa untuk sesi ini kita khususkan dua uji asumsi klasik dulu. Ya, yang penting silakan ini video pembelajarannya dilihat, kemudian benar-benar dipelajari ya. Kemudian silakan kalian latihan praktek sendiri di rumah. Kemudian misalkan nanti ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan di grup. Kalau semua sudah clear, nanti bisa Bu Rida tugaskan untuk tugas praktek dengan data kalian masing-masing. Terus pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan latihan melakukan uji asumsi klasik baik autokorelasi maupun heteroskedastisitas. Ya, ini ya bisa dilihat. Ini sebentar, saya gesernya dari uji asumsi klasik yang pertama sampai yang multicol. Ya.
Ini bisa diperhatikan, ini adalah hasil-hasil olah SPSS. Ini adalah hasil output SPSS tadi ya. Yang pertama, normalitas ketika menggunakan gambar. Ini normal ya. Nah, karena kalau gambar kadang-kadang menyesatkan, kadang-kadang kita salah menafsirkan, maka jadi kita gunakan rumus Kolmogorov Smirnov. Dan hasilnya ini, one sample Kolmogorov Smirnov test adalah angkanya 0,945, artinya data kita berdistribusi normal. Kemudian yang kedua tadi dilihat dari nilai toleransi maupun VIF-nya. Gitu ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup dulu, yang penting itu dipahami dulu. Dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.